Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami tentang hospitality industry dengan fokus terhadap perusahaan Archipelago International. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama Fatina Joisnaini dengan NIM 202404102778. Lalu Revina Dwi Rahmawati dengan NIM 202404102886. Selanjutnya ada Adam Rizky Ansori dengan NIM 202404102994. Dan yang terakhir ada Muhammad Ilham dengan NIM 202404103003. Memasuki yang pertama, kita akan membahas tentang profil umum perusahaan. Industri hospitality adalah sektor ekonomi yang menyediakan layanan kepada tamu, mencakup hotel, restoran, hingga destinasi wisata. Dalam industri ini, perhotelan memainkan peran penting bukan hanya sebagai tempat menginap, tapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, bisnis, dan rekreasi. Archipelago International adalah perusahaan manajemen hotel yang didirikan pada tahun 1997. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta dan telah mengelola lebih dari 150 properti yang tersebar di seluruh Indonesia, serta beberapa negara Asia lainnya, dan dengan lebih dari 200 properti lainnya dalam tahap pengembangan di berbagai wilayah termasuk Asia Tenggara, Karibia, dan Timur Tengah, dengan total lebih dari 40.000 kunci kamar di 60 destinasi dan didukung oleh lebih dari 15.000 karyawan. Perusahaan ini melayani jutaan tamu setiap tahunnya. Dengan komitmen terhadap inovasi dan pelayanan berkualitas, Archipelago International terus memperluas jaringannya dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri perhotelan. Perusahaan ini tidak hanya fokus pada ekspansi bisnis, tapi juga menjaga akar budaya dan keramahan khas masyarakat Asia dalam setiap layanannya. Memasuki bab 2 yaitu strategi inovasi saat ini dan yang terbaru. Strategi inovasi saat ini yang pertama Archipelago App, aplikasi digital yang mempermudah reservasi, check-in atau check-out, dan layanan hotel secara contactless atau fitur ini mengurangi antrian dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, aplikasi ini mengintegrasikan berbagai merek di bawah Archipelago memungkinkan pelanggan menjelajahi seluruh portofolio hotel hanya dalam platform. Yang kedua yaitu loyalty program atau Powered by Archipelago. Sistem poin yang dikumpulkan dan ditukar dengan berbagai reward. Loyalitas pelanggan didorong melalui personalisasi layanan berdasarkan data preferensi baru. Pelanggan dapat mengumpulkan poin dari berbagai merek hotel dan menukarnya dengan diskon layanan gratis atau upgrade kamar. Pendekatan ini mendorong retensi pelanggan dan memberikan nilai yang nyata. Program ini juga dikaitkan dengan referensi pelanggan dan memberikan nilai tambah yang nyata. Program ini juga dikaitkan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM untuk memberikan penawaran yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan histori kunjungan tamu. Yang ketiga yaitu desain adaptif. Kamar multifungsi yang dapat diubah menjadi ruang kerja atau meeting. Ini menjawab kebutuhan tren work from anywhere. Yaitu misalnya beberapa kamar dapat dikonversi menjadi ruang kerja atau ruang pertemuan kecil menyesuaikan kebutuhan pasar seperti tren kerja jarak jauh atau remote work, desain lobby yang terbuka dan menyatu dengan area restoran atau working space juga meningkatkan interaksi sosial tamu tanpa mengurangi privasi. Yang keempat yaitu sistem PMS berbasis cloud. Property Management System memungkinkan pengelolaan operasional secara real-time dan terhubung dengan OTA dan sistem pembayaran digital.
Yang kelima yaitu penerapan protokol kesehatan dan kebersihan digital. Selama pandemi COVID-19, Archipelagi meluncurkan inisiatif Stay Safe yang menggabungkan protokol kesehatan berbasis digital seperti check-in tanpa kontak, penggunaan QR Code untuk menu restoran, serta pembersihan kamar dengan teknologi UV. Dan disinfeksi berkala. Strategi ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap pandemi, tetapi juga menjadi standar baru dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada tamu. Yang kedua yaitu strategi inovasi baru. Yang pertama, pengembangan AI concierge and chatbot otomatis. Archipelagi tengah mengembangkan asisten digital berbasis kecerdasan buatan atau AI concierge yang dapat menjawab pertanyaan tamu, merekomendasikan aktivitas lokal, hingga menangani permintaan layanan kamar secara otomatis. Teknologi ini akan terintegrasi dalam aplikasi mobil dalam situs web resmi. Chatbot ini mendukung multibahasa untuk melayani tamu dari berbagai negara, mempercepat respon dan mengurangi beban kerja staf hotel. Yang kedua yaitu konsep smart room dan Internet of Things. Strategi baru lainnya adalah penerapan konsep smart room, di mana kamar dilengkapi dengan perangkat IoT seperti smart lighting, smart air conditioning, smart TV, dan voice asisten. Tamu dapat mengatur semua perangkat melalui aplikasi atau suara. Penerapan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tapi juga efisiensi energi karena sistem akan menyesuaikan suhu dan pencahayaan otomatis saat kamar tidak digunakan. Yang ketiga yaitu program Archipelago Green. Inisiatif lingkungan seperti panel surya, pengurangan plastik, air minum isi ulang, dan pembangunan bersertifikat hijau. Inisiatif ini akan menyasar tamu-tamu internasional yang makin sadar akan isu lingkungan serta mendukung target Sustainability Development Goals. Yang keempat yaitu French Digital Smart Hub, platform digital untuk mitra waralaba agar mereka bisa mengakses SOP, pelatihan, dan data performa secara online. Untuk mempercepat ekspansi hotel dan menjaga standar layanan, Archipelagi sedang mengembangkan platform digital French bernama Archipelagi Smart Hub. Yang kelima yaitu pengamalan budaya tematik. Hotel bertema lokal, lengkap dengan dekorasi khas, makanan tradisional, dan aktivitas budaya seperti batik, gamelan, dan lain-lain. Ini merupakan kolaborasi bertujuan untuk meningkatkan nilai kultural dan daya tarik wisata. Selanjutnya dalam bab 3 ini saya akan menjelaskan inovasi produk saat ini dan produk baru. Inovasi produk dalam industri perhotelan merupakan elemen penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kepuasan pelanggan, terutama pada era modern seperti saat ini. Inovasi produk sangat diperlukan agar perusahaan dapat bersaing secara efektif. Menurut Trot, inovasi produk mencakup pengembangan produk baru atau peningkatan signifikan dari produk yang sudah ada guna menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan perusahaan. Dalam konteks perhotelan, produk tidak hanya terbatas pada kamar, tetapi juga pada fasilitas, tambahan, dan elemen fisik yang menunjang pengalaman tamu. Archipelago Internasional mengelola berbagai merek hotel yang melayani berbagai segmen pasar, mulai dari budget premium dengan produk dan layanan beragam untuk memenuhi kebutuhan tamu. Selanjutnya adalah produk yang digunakan saat ini oleh Archipelago Internasional. Yang pertama adalah akomodasi kamar standar dan premium. Archipelago menawarkan kamar hotel yang bervariasi, mulai dari kamar ekonomis di Pave Hotel, kamar mid-range di Harper dan Aston, hingga suite dan kamar premium
di beberapa properti unggulan. Kamar-kamar ini dilengkapi dengan fasilitas standar modern seperti AC, TV kabel, WiFi gratis, dan layanan kebersihan harian. Yang selanjutnya adalah fasilitas pendukung hotel. Hotel-hotel di Archipelago biasanya menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang pertemuan dan konferensi untuk keperluan bisnis dan event, dan restoran dan kafe dengan menu lokal dan internasional, serta kolam renang dan pusat kebugaran. Yang ketiga adalah layanan digital dan smart home. Seiring perkembangan teknologi, Archipelago mulai mengimplementasikan fitur digital check-in dan check-out, aplikasi mobile untuk reservasi dan layanan kamar, serta beberapa properti yang menerapkan konsep smart room teknologi, seperti kontrol lampu dan AC melalui aplikasi. Yang keempat adalah program loyalitas dan promosi paket staycation. Archipelago mengembangkan program loyalitas yang memberikan poin dan diskon bagi pelanggan setia. Selain itu, mereka rutin menawarkan paket staycation dan promosi menarik, seperti paket keluarga atau liburan akhir pekan, untuk menarik pasar domestik. Yang kelima adalah kamar tematik dan pengalaman lokal. Beberapa hotel di bawah Archipelago sudah mulai mengadopsi konsep kamar tematik yang mengangkat unsur budaya lokal atau nuansa tertentu, memberikan pengalaman berbeda bagi tamu yang ingin merasakan keunikan wilayah tempat hotel berada. Yang keenam adalah layanan pendukung tamu, meliputi layanan laundry, antar jemput, serta layanan concierge yang membantu tamu untuk kebutuhan informasi wisata dan transportasi. Studi oleh Damianti menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan dan fasilitas modern berperan penting dalam menarik dan mempertahankan pelanggan di jaringan Archipelago Internasional. Lalu ada usulan inovasi produk untuk Archipelago Internasional. Agar tetap unggul dalam persaingan dan memenuhi kebutuhan generasi pelanggan baru, berikut beberapa usulan produk inovatif yang belum diterapkan secara luas oleh Archipelago Internasional. Yang pertama adalah kamar virtual hybrid experience. Kamar hotel yang mengemukakan teknologi VR dan AR, kemungkinan tamu menikmati tur budaya lokal secara interaktif dari dalam kamar dengan bantuan perangkat AR-Glass atau dinding digital. Selanjutnya adalah sleepless dan medieval room. Kamar khusus yang dirancang untuk reaksi optimal, dilengkapi dengan pencahayaan sirkadian, white noise speaker, device aromaterapi otomatis, dan grid mediation melalui perangkat khusus. Yang ketiga adalah private eco garden room, menyediakan balkon atau ruang dalam kamar yang ditanami sayuran dan herbal. Tamu dapat memetik tanaman sendiri untuk meminum sehat dan memasak ringan, mendukung konsep sustainable hotel dan pengalaman hijau. Yang selanjutnya ada digital detox room. Konsep kamar bebas perangkat digital, diperuntukkan bagi tamu yang ingin rehat dari teknologi, dilengkapi dengan buku, permainan tradisional, dan pemandangan alam, cocok untuk staycation mindful. Yang kelima adalah modular workstation room, kamar yang dirancang fleksibel untuk tamu remote worker, dengan smart desk, printer nirkabel, ruang meeting kecil, dan soundproof menyasar segmen digital, normat, dan pekerja profesional. Dan yang terakhir ada Kids Innovation Room. Kamar keluarga bertema interaktif dilengkapi dengan area bermain digital, alat gambar interaktif, dan desain interior yang menyenangkan untuk anak-anak, mendukung segmentasi pasar keluarga. Selanjutnya, inovasi pelayanan saat ini dan baru. Untuk inovasi pelayanan Hospitality Archipelago International, yang pertama, layanan touchless dengan Google Nest Hub Archipelago International menjadi pionir dalam memperkenalkan layanan touchless di dunia perhotelan. Hotel seperti Aston Cilegon Boutique Hotel telah mengintegrasikan Google Nest Hub di setiap kamar tamu dengan perintah suara. Tamu dapat mengontrol kenyamanan kamar, memanggil butler, atau mengecek suhu ruangan tanpa perlu menyentuh perangkat fisik. Lalu yang kedua, ekspansi global dan pembukaan kantor di Punta Cana pada Mei 2024. Archipelago International membuka kantor pusat pertamanya di Republik Dominika,
menandai ekspansi ke Karibia dan Amerika Latin. Perusahaan ini juga menandatangani beberapa perjanjian manajemen di Republik Dominika dan Meksiko, serta meluncurkan merek dan layanan manajemen baru. Lalu yang ketiga, kemitraan strategis dengan HBX Group. Archipelago International menjalin kemitraan strategis dengan HBX Group, perusahaan travel, Tej Global. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pengalaman perjalanan melalui platform distribusi B2B yang luas. Lalu yang terakhir, penghargaan atas strategi pemasaran langsung. Pada tahun 2023, Archipelago International menerima penghargaan Top Direct Booking Strategy Award di Direct Booking Summit di Bangkok. Penghargaan ini diberikan atas kinerja tinggi dalam menerapkan strategi pemasaran langsung, mengalahkan jaringan hotel lainnya di Asia Tenggara. Lalu kita akan membahas tentang inovasi terbaru pelayanan Hospitality Archipelago International. Untuk yang pertama, mood-based service dengan AI scanner. Konsep ini yaitu saat tamu datang, sistem AI melalui kamera atau aplikasi akan membaca ekspresi wajah dan menentukan mood. Apakah pelanggan itu senang, lelah, atau stres. Lalu yang kedua, surprise personalization service. Konsep ini tamu diundang mengisi 3 hal favorit mereka seperti makanan, warna, dan quotes, dan lain-lain. Saat reservasi, hotel siapkan kejutan kecil selama menginap, misalnya catatan motivasi dengan quotes favorit di bantal atau dessert dengan rasa favorit. Lalu yang ketiga, pelayanan one minute favor. Konsep ini setiap staf hotel dilatih untuk memberi 1 menit pelayanan ekstra di luar tugasnya, misalnya bantu tamu ambil foto, beri saran tempat tersembunyi, lalu buatkan origami untuk anak, dilakukan spontan, tidak diminta. Lalu yang terakhir, visual hospitality avatar, AI companion during stay. Konsep setiap tamu memiliki asisten virtual pribadi, avatar AI contohnya selama menginap. Tersedia di aplikasi atau tablet kamar. Avatar bisa berbincang ringan, menjawab pertanyaan, bahkan memberikan info wisata. Nah, rekomendasi makanan atau sekedar hiburan ringan seperti storytelling atau musik playlist. Baik, selanjutnya kita ke topik selanjutnya yaitu inovasi app proses dan juga operasi saat ini dan juga yang terbaru. Jadi kan industri perhotelan itu merupakan sektor yang cukup kompleks dan juga dinamis, menggabungkan antara barang fisik seperti infrastruktur dan juga pelayanan. Jadi kayak semacam pengalaman pelanggan. Nah, maka dari itu inovasi operasional itu memang sifatnya incremental. Jadi maksudnya incremental itu peningkatan yang kecil itu harus dilakukan secara konsisten. Tujuannya untuk apa sih? Ya tujuannya untuk menghasilkan perubahan yang cukup signifikan dalam efisiensi, pengurangan biaya, dan juga peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, untuk inovasi proses dalam industri perhotelan, terkhusus di Archipelago Internasional, kita menggunakan sistem IPO atau Industry Process and juga Output. Nah, untuk inputnya sendiri, ini kita lebih fokus terhadap sumber daya, seperti tamu, staff, dan juga teknologi. Lalu untuk prosesnya sendiri, ini lebih bagaimana kita proses dalam menempati kamar-kamar yang sudah disediakan oleh hotel tersebut, seperti pemesanan, check-in and check-out, dan juga bagaimana cara kita memesan makanan. Dan juga bagaimana cara penggunaan smart room atau teknologi yang tersedia di setiap kamar. Lalu yang terakhir, ini adalah output. Jadi output ini merupakan proses feedback atau umpan balik dari pelanggan. Seperti pengalaman tamu seperti apa. Nah, itu bisa didapatkan melalui review-review dari pelanggan. Lalu juga pendapatan, itu termasuk dari output. Dan juga untuk output sendiri ini ada betul-betul yang harus diperhatikan oleh industri perhotelan. Salah satunya adalah limbah yang dihasilkan oleh pelanggan, seperti sisa makanan ataupun sampah plastik, seperti itu. Nah, eh,
Archipelago itu karena menerapkan konsep yang smart home, itu tuh memanfaatkan teknologi seperti IoT, itu tuh untuk meningkatkan pengalaman tamu. Karena tamu itu bisa dapat mengatur pencahayaan dan juga suhu panel surya, pintar ataupun pintar suara. Lalu dalam proses otomatisasi, Archipelago itu menerapkan seperti penggunaan robot pembersih untuk membersihkan area publik dan juga proses ini harus dilakukan secara bertahap, seperti itu. Next, baik. Selanjutnya kita akan ke topik yang berikutnya, yaitu model bisnis saat ini dan juga yang terbaru. Nah, industri perhotelan itu kan sektor yang cukup dinamis dalam menghadapi perubahan teknologi dan juga preferensi konsumen. Maka dari itu memang inovasi memungkinkan pelaku industri untuk menciptakan nilai yang baru dan juga perluasan dalam peningkatan efisiensi operasional. Untuk model bisnis yang diterapkan oleh Archipelago Internasional itu ada dua, mulai dari tradisional maupun juga yang terbaru. Untuk tradisional di sini tuh dia hanya berpusat pada kepemilikan dan juga pengelolaan aset fisik seperti bangunan hotel dan juga fasilitas pendukung. Proposisi nilai utamanya itu terletak pada kenyamanan, keamanan, dan juga kualitas layanan selama menginap. Lalu, hotel tradisional itu umumnya bekerja sama dengan agen perjalanan online atau OTA, biasa OTA, untuk meningkatkan exposure pasar dan juga mempermudah pemesanan. Lalu, kalau untuk model bisnis yang terbaru, itu tuh biasanya berbasis platform digital dan juga sudah digunakan oleh Archipelago Internasional. Seperti Airbnb mengubah paradigma industri dengan bertindak sebagai platform penghubung antara pemilik properti tanpa memiliki aset fisik secara langsung. Karena proposisi nilai ini terletak pada pengalaman lokal yang otentik dan juga fleksibilitas harga dan juga serta akses ke berbagai pilihan akomodasi yang unik dan juga lebih personal. Nah, untuk segmen dari model bisnis yang terbaru itu tuh mencakup milenial, pelancong Solo, maksudnya turis yang Solo, lalu ada keluarga modern, lalu terakhir adalah turis yang memang melek banget nih terhadap teknologi, seperti itu. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh yang penanggung jawabnya. Selanjutnya adalah strategi produk dan merek saat ini dan baru. Lanjut saja ke poin pertama, yaitu adalah strategi produk dan merek saat ini. Archipelago Internasional menerapkan strategi berbasis diferensial merek. Misalnya, Cafe Hotel ditargetkan untuk segmen budget traveler, Harper dan Aston untuk segmen menengah dan premium. Semua brand dikelola dengan citra dan identitas yang konsisten. Strategi layanan yang responsif, fasilitas lengkap, dan promosi digital menjadi kekuatan Archipelago saat ini. Penelitian oleh Handani dan Sari menemukan bahwa brand positioning Archipelago sangat memengaruhi keputusan menginap pelanggan, terutama melalui media digital, ulasan pelanggan, dan kualitas pelayanan. Selanjutnya adalah strategi baru yang diusulkan, meliputi yang pertama adalah eksistensi merek. Ini adalah mengembangkan brand ke segmen baru seperti CO Working Hotel, villa pintar di kawasan wisata alam, atau layanan traveler experience berbasis aplikasi. Selanjutnya adalah CO branding strategis. Bekerja sama dengan brand teknologi seperti Samsung atau brand lokal seperti Sari Ayu untuk menghadirkan produk eksklusif di kamar hotel seperti Smart Mirror atau Welcome Kit kecantikan. Yang ketiga ada emotional branding dan storytelling. Mengangkat budaya lokal Indonesia dalam desain interior dan narasi merek. Misalnya, kamar bertemu budaya daerah, ritual penyambutan khas Nusantara, atau kuliner eksklusif tradisional. Yang keempat ada brand sustainable positioning. Mengembangkan merek hotel ramah lingkungan yang benar-benar sustainable, yang tidak hanya dalam praktik, tapi juga pada visual. Komunikasi merek hingga sistem operasional hijau. Yang kelima ada digital first branding strategy. Fokus pada branding melalui konten visual, visual influencer, kampanye digital yang interaktif, serta sistem loyalty
yang terintegrasi penuh secara online. Studi oleh Ars dan Paramita menunjukkan bahwa strategi branding digital yang kreatif dan berinteraksi langsung dengan pelanggan berhasil meningkatkan engagement, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Yang selanjutnya yaitu sumber daya dan infrastruktur. Sumber daya infrastruktur saat ini yaitu arsipelago internasional didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan terlatih melalui sistem pelatihan internal berbasis kompetensi. Perusahaan juga memiliki sistem teknologi informasi hotel yang terintegrasi termasuk PMS, CRS, dan ERP yang memungkinkan operasional berjalan efisien di seluruh jaringan hotel. Portofolio merek yang beragam memungkinkan perusahaan menjangkau berbagai segmen pasar, dari kelas ekonomis hingga mewah. Selain itu, hubungan kemitraan yang kuat dengan pemilik properti dan investor memungkinkan ekspansi tanpa kepemilikan aset langsung. Infrastruktur perusahaan juga mencakup kantor pusat dan regional yang mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan secara efektif. Yang selanjutnya yaitu sumber daya infrastruktur baru. Archipelago sedang mengembangkan ekosistem digital melalui aplikasi mobile yang menyatukan layanan tamu seperti check-in mandiri, pemesanan layanan, dan pembayaran digital. Perusahaan juga membentuk unit R&D untuk mengembangkan konsep hotel inovatif seperti smart hotel dan hotel ramah lingkungan. Implementasi sistem analitik berbasis cloud memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Selain itu, Archipelago mulai menerapkan prinsip berkelanjutan melalui pembangunan hotel ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan SDM yang modern. Perusahaan juga mengembangkan pusat pelatihan berbasis teknologi yang mendukung pelajaran hybrid atau virtual. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jadwal inovasi per kuartal. Kuartal 1 yaitu kegiatan inovasi, terdapat survei tren pasar dan kebutuhan pelanggan, riset pengembangan produk baru, fasilitas dan layanan, perencanaan inovasi operasional, dan model bisnis ramah lingkungan. Untuk aspeknya analisis pasar dan konsumer, R&D, Sustainability Business Model Innovation. Tujuannya mengidentifikasi peluang inovasi yang relevan dan berdampak dan membangun dasar inovasi kebutuhan pasar. Untuk indikator, laporan riset dan survei selesai. Ide inovasi digeneralisasikan konsep awal produk atau layanan baru yang telah dirancang. Selanjutnya pada kuartal 2, hotel akan melakukan pengujian produk dan prototipe layanan di hotel pilot, pelatihan karyawan, uji coba operasional untuk efisiensi layanan. Untuk aspeknya, prototyping dan testing, HR development, operasional efisiensi, serta change management. Untuk tujuan kegiatan ini adalah validasi ide inovasi melalui uji coba dan meningkatkan kesiapan organisasi menghadapi perubahan. Untuk indikator, prototipe diuji di lokasi pilot, pelatihan karyawan selesai, dan evaluasi positif dan laporan uji coba operasional. Selanjutnya, pada kuartal ketiga, kegiatan inovasinya adalah evaluasi hasil uji coba dan feedback pelanggan atau karyawan, penyempurnaan inovasi, serta pengembangan model bisnis adaptif. Untuk aspeknya, continuous improvement, customer feedback, business agility, dan innovation refinement. Untuk tujuan adalah menyesuaikan inovasi agar lebih efektif, menyiapkan model bisnis yang mampu bersaing secara dinamis. Untuk indikator dalam kuartal 3 ini, feedback dianalisis, perubahan produk atau layanan diimplementasikan, dan model bisnis adaptif yang dirancang.
Yang selanjutnya, untuk kegiatan inovasi yaitu implementasi penuh di seluruh jaringan hotel, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, dan rencana inovasi tahun berikutnya. Untuk aspeknya, scaling strategi, performance monitoring, strategi planning, dan data-driven decision making. Dan untuk tujuannya menerapkan inovasi secara menyeluruh, menjaga kesinambungan dan dampak inovasi yang disusun, dan untuk indikatornya inovasi berjalan di semua hotel, laporan monitoring kuartalan, dan rencana inovasi tahun depan disusun. Baik, kita masuk ke kesimpulan dan juga rekomendasi atau topik terakhir. Jadi, dari studi yang kita sudah jelaskan, itu tuh dapat disimpulkan bahwa industri perhotelan, terkhusus Archipelago Internasional, itu telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap inovasi sebagai landasan pertumbuhan untuk keberlanjutan dalam industri perhotelannya. Karena perusahaan itu tidak hanya mengandalkan, perluasan fisik hotel aja atau ekspansi, tetapi juga dia tuh berfokus pada pembaharuan menyeluruh, baik itu dari aspek teknologi, layanan, terus juga proses operasional, hingga strategi merek dan juga organisasi. Karena, inovasi itu bukan lagi sebuah opsi, tetapi juga kebutuhan strategis untuk bertahan dan tumbuh. Selain itu juga, kolaborasi itu, lintas industri itu dan pemanfaatan data sebagai basis pengambilan keputusan itu harus ditegaskan ke arah Archipelago. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk, pengetahuan dan juga pengalaman supaya pada saat mengambil langkah selanjutnya itu bisa lebih terstruktur lagi. Di sini ada beberapa rekomendasi yang sudah kita bentuk. Yang pertama itu adalah bangun ekosistem yang terstruktur. Yang kedua itu fokus pada integrasi dan juga ekosistem digital end to end. Yang ketiga, memperkuat positioning dalam inovasi yang berkelanjutan atau sustainability. Yang keempat, itu kita harus memanfaatkan data sebagai aset yang strategis. Yang kelima, kita harus meningkatkan kolaborasi antara lokal dan juga budaya sebagai nilai tambah kita. Tujuannya untuk kita memperkenalkan, betapa betapa bagusnya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir itu adalah pengembangan talenta dan juga inovatif yang adaptif, seperti itu. Sekian dari kelompok 8. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.